Selamanya engkau hidup karena engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah bangkit karena pembenaran kami. Inilah pengharapan kami di dalam Bapa yang mengasihi kami lewat Yesus Kristus. Setiap kami Tuhan telah menerima pembenaran-Mu dan menerima kuasa kebangkitan-Mu. Yesus telah menang, dan kemenangan yang Kau berikan bagi kami menjadikan kami lebih dari pemenang. Karena hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang telah tinggal di dalam kami. Inilah kasih yang sempurna yang telah kami terima, telah kami alami, dan telah kami kenal di dalam-Mu Bapa yang selalu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran-Mu yang terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga besar House of Grace. Salam sukacita. Salam kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini kita mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Ada satu fakta dan alasan yang jelas bagaimana Allah telah membangkitkan Yesus adalah karena pembenaran saudara dan saya. Di dalam Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Itu waktu Jumat Agung kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan Dia harus mati, dan kematian Kristus telah menebus kita sekali untuk selamanya. Dan sekarang adalah kebangkitan Kristus. Bagaimana firman Tuhan pada hari Minggu kita sudah mendengarkan sukacita, berita sukacita karena kebangkitan Kristus. Ya, jadi untuk dibenarkan berarti dibebaskan secara hukum dari semua kesalahan kita. Dari semua ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa kita telah dibebaskan secara sah, sehingga seolah-olah kita tak pernah berbuat dosa lagi. Dalam tanda petik ya, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Inilah kebenaran sesungguhnya yang kita harus percayai. Kristus dibangkitkan karena pembenaran kita. Yang pertama adalah kita telah dibenarkan lewat kebangkitan Kristus. Memang kita sudah dikuduskan. Tapi kekudusan itu adalah hasil dari pembenaran. Dan pembenaran itu menghasilkan kehidupan. 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus jangankan berbuat dosa, mengenal pun tidak. Dia dijadikan dosa oleh Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus dijadikan dosa supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena manusia. Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan dari Tuhan. Tidak ada komunikasi persekutuan lagi. Tujuannya adalah supaya di dalam Yesus sendiri kita dibenarkan oleh Allah. Jadi tidak ada satu perbuatan baik apapun, tidak ada satu perbuatan agamawi yang membuat seseorang menjadi benar atau menghasilkan kebenaran. Tapi kebenaran hanya diterima di dalam Kristus, hanya diberikan oleh Yesus. Dan di luar Yesus tidak ada kebenaran dan pembenaran. Akibat kebenaran menghasilkan pembenaran. Dan itu di luar Yesus tidak ada.
Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Mungkin orang-orang agamawi menganggap bahwa jalan yang mereka ikuti, yang mereka ajarkan adalah sebuah kebenaran. Tapi faktanya adalah kesesatan dan berakhir kepada maut, kematian. Jadi jalan di sini adalah salib. Tidak ada jalan lain. Kematian, penebusan, pengorbanan, itulah jalan. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Dan kebenaran itu adalah kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan, sia-sialah iman percaya saudara. Sia-sialah pemberitaan kabar baik ini. Tapi kebenarannya adalah Yesus telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan hidup itu adalah kerajaan Allah. Di mana saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah. Menikmati semua yang ada di dalam kerajaan itu sendiri. Itulah hasil dari pembenaran kita. Kemudian setelah kita dibenarkan, itu berarti kita tidak lagi hidup dalam dosa. Ini kabar baiknya. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tapi faktanya kalau saudara baca selanjutnya, yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan. Itu sebabnya kita semua beroleh kebangkitan bersama dengan Dia. Karena Kristus telah dibangkitkan, maka kita telah menerima pembenarannya. Ya, pembenaran itu kita terima setelah kebangkitan Kristus. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Walaupun masih bisa jatuh atau melakukan kesalahan. Tapi tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena itu proses pertumbuhan kita di dalam Kristus. Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau kita belum dibenarkan, maka Allah tidak membangkitkan Yesus. Ya, nah ini belum dibenarkan ini, maka ditunda. Ya, Yesus belum bisa dibangkitkan. Tapi sudah dinubuatkan bahwa dia harus bangkit pada hari ketiga. Yesus dibangkitkan karena memang benar-benar kita sudah dibenarkan. Tanpa pembenaran kita, Yesus tidak akan bangkit. Adam tidak bangkit karena dia tidak bisa membenarkan kita. Nabi-nabi yang terdahulu tidak bisa membenarkan kita. Siapapun mereka, hanya Yesus yang dibangkitkan oleh Allah karena pembenaran kita. Karena karya salibnya yang telah sempurna menghapus dosa, ya, menghapus dosa dan pelanggaran manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya telah dijadikan sebagai orang benar. Bersukacitalah karena saudara telah dijadikan sebagai orang benar. Katakan pada dirimu bahwa saya adalah orang benar, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena dialah kebenaranku yang membenarkan saya dan tinggal di dalam saya. Jadi saudara, kita telah dijadikan sebagai orang benar. Yesus dibangkitkan karena kita telah dibenarkan. Jadi itu harus digarisbawahi. Kebangkitan Yesus itu benar-benar telah membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara sudah dibenarkan dan tidak lagi hidup dalam dosa, maka itu akan membawa kita di dalam damai sejahtera. Ya, banyak orang mencari damai, tapi tidak menemukan damai. Sampai ketika lahir anaknya dibuatnya damai Simanjuntak. Tapi tidak damai juga. Tinggal di gang damai. Tapi bertengkar melulu sama tetangga. Nggak ada. Mau kemana kita cari damai? Ke gunung, ke lembah, ke mall, takut COVID. Tidak ada damai. Itu semua semu. Tapi kita hidup di dalam damai sejahtera dari Yesus sendiri. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita tidak mau lagi
dikendalikan oleh orang-orang agamawi dengan usaha dan kinerja kita untuk kebenaran kita. Tapi memang kita telah menerima dengan iman ya. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena tanpa kebenaran kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera ini. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, itu adalah karena Yesus. Ya. Kita yang telah dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera. Kenapa tidak ada damai sejahtera? Itu karena ada kesalahan, ada pelanggaran, ada yang salah. Di luar kebenaran tidak ada damai sejahtera. Itu hanya casingnya doang, tapi di dalam tidak ada. Ya, di luar kebenaran tidak ada damai sejahtera. Setelah Adam keluar dari kebenaran, dari Tuhan, berpindah kepada dirinya, maka dia ketakutan, tidak ada damai. Ya, ketakutan, bersembunyi, dan mencari cara untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Kejadian 3, 9, dan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lihat nih. Jadi akibat ketidakbenaran itu ada ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. Dan kesadarannya kepada dirinya, bukan kesadaran kepada Tuhan. Aku telanjang, aku kurang, aku tidak bisa, aku tidak layak. Jadi kesadarannya bukan kepada Tuhan lagi. Padahal dari awal juga dia nggak punya pakaian kok. Sebab itu aku bersembunyi. Dan akibatnya lagi bersembunyi di balik pohon itu. Kalau sekarang ya orang banyak bersembunyi di balik pelayanannya, di balik pengorbanannya, di balik doa-doanya. Dia pikir dengan persembunyian yang dikemas begitu rupa, itu akan membuat dia terluput dari murka, terluput dari penghukuman, atau membuat dia akan diterima oleh Tuhan. Tapi bukan itu jawabannya. Ya, jadi damai sejahtera Tuhan Yesus telah berikan kepada saudara. Dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Karena Yesus sendirilah damai sejahtera kita. Sehingga di tengah badai sekalipun yang sedang bergelora, kita akan tetap aman dan tentram, damai di dalam Yesus Kristus. Itulah berkat pembenaran lewat kebangkitan Kristus bagi kita semuanya. Kemudian kalau kita hidup dalam sejahtera itu karena saudara juga dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu dibenarkan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar, jadi kasih Tuhan itu sangat besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya kepada sahabatnya. Lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lebih besar dari apapun yang dapat kita pikirkan, yang dapat kita sebutkan, dan yang dapat kita bayangkan. Betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya tidak bisa masuk hitungan manusia. Kasih-Nya yang besar telah dilimpahkan kepada kita. Itulah yang selalu diajarkan di keluarga House of Grace ini, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Sudah selesai. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada damai sejahtera. Di dalam kasih ada kebenaran. Di dalam kasih ada pengharapan. Di dalam kasih ada kekudusan. Semua yang diusahakan dan diajarkan oleh orang-orang agamawi, saudara temukan hanya di dalam kasih Tuhan yang terlalu besar itu di dalam hidup kita. Oleh kasih-Nya yang besar telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kasih Tuhan yang menghidupkan kita. Walaupun kita tadinya sudah mati,
oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi lewat kasih Bapa, kita dihidupkan bersama dengan Kristus lewat kebangkitannya. Oleh kasih-Nya yang besar, kita juga telah diselamatkan. Satu kali untuk selamanya. Banyak orang tidak bisa terima hal itu. Tapi itulah fakta dan kebenarannya. Karena setan tidak suka berita ini. Dia akan pelintir, dia akan putarkan lagi sama seperti apa yang dilakukan di Taman Eden. Tuhan jelas berfirman kepada Adam dan Hawa yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Bahwa semua buah pohon di taman itu boleh mereka makan dengan bebas buahnya. Kecuali dari buah pohon tentang ketahuan yang baik dan yang jahat. Tapi iblis memutar daripada firman Tuhan dengan membuat perkataannya sendiri. Tentulah Tuhan Allah berfirman, semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Jadi saudara, orang-orang Gamawi, nabi-nabi palsu akan selalu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dengan mengajarkan dengan cara mereka. Tetapi saudara sudah menerima kebenaran. Dan kebenaran itu benar-benar telah memerdekakan kita. Jadi kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada saudara saya. Kemudian saudara juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Ada banyak berkat yang kita terima bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam Efesus pasal 2 ayat 6, ya. Kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus tidak bangkit sendiri. Dia membangkitkan saudara dan saya juga. Efesus 2:6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, tidak ada pembenaran juga tanpa kematian. Tanpa kebangkitan, tidak ada penebusan tanpa kematian. Jadi Yesus telah mati dan Dia dibangkitkan. Saudara juga telah mati di dalam Adam. Dan kita bangkit di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, Yesus, Bapa telah membangkitkan saya dan saudara dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Inilah satu kepastian yang dicatat di dalam Alkitab. Itu bukan mudah-mudahan, bukan usaha, bukan sedang menuju, tapi memang itu sudah realita bahwa sorga itu sudah diberikan bagi saudara dan saya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bersama-sama dengan Kristus kita telah dibangkitkan dan di luar Yesus tidak ada kebangkitan. Ya, tidak ada. Yesus sendiri yang berbicara kepada Maria dan Marta ketika Lazarus saudaranya itu meninggal. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kematian itu hanyalah debu kembali kepada tanah, ya. Tapi roh kita ini akan kembali kepada Tuhan dan kita akan mengenakan tubuh yang mulia. Bersama dengan Yesus kita diberikan tempat di sorga. Dibangkitkan kembali, ya. Jadi dibangkitkan kembali dan duduk bersama Yesus artinya bahwa kita sudah mendapatkan kuasa, otoritas dan kemenangan dari Tuhan sendiri, dan Dia menjadikan musuh kita jadi tumpuan kaki kita. Karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Inilah kuasa dari kebangkitan Yesus. Ya, jadi semua musuh-musuhnya sudah dilucuti, sudah dipermalukan. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, tetapi kamu akan meremukkan tumitnya. Itu sebabnya Yesus harus disalibkan. Tapi penyaliban Kristus dan kebangkitan Kristus telah meremukkan kepala si iblis. Jadi dia sudah geger otak, ya.
Jadi iblis itu sudah makin menjadi-jadi. Itu sebabnya, saudara, jangan mau lagi terjebak seperti Adam dan Hawa. Apapun tipuan-tipuan iblis, saudara dan saya terus sadar akan kasih Tuhan bahwa iblis sudah dikalahkan, dan iblis bukan lagi musuh yang berarti bagi saudara. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh apapun di dalam dunia ini. Setan sudah dikalahkan. Ya. Jadi karena apa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itulah kuasa kebangkitan Kristus di dalam kita, orang-orang yang percaya. Terakhir ada satu lagi, ini salah satu inti untuk pemberitaan firman pada hari ini. Kita telah dilahirkan kembali. Ya, ini dilahirkan kembali. Kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya kita telah mati, kita harus lahir kembali. Ya, kalau zaman dulu, sekarang sih masih ya ada telepon, pesawat telepon biasa ya. Jadi kalau misalnya nih ada pesawat telepon di rumah, terus nggak bayar, maka pihak Telkom akan memutus sambungannya. Walaupun pesawat teleponnya masih ada di rumah, masih bisa kita pencet kode area Malaysia, lalu nomor telepon rumahnya Bang John di sana ya. Yes. Tapi nggak bisa tersambung sama sekali, nggak bisa. Walaupun 10 kali dicoba satu hari, ngomong apa-apa, ngomel-ngomel, itu dibanting-banting pesawat teleponnya, nggak ada hubungan. Demikian juga lah orang-orang yang di luar Kristus, yang belum mengalami lahir baru, jungkir balik mereka berdoa, bayar harga, melayani, tapi tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Itu terputus sudah. Bagaimana caranya? Dia harus menerima pembayaran dulu. Ketika dibayar itu teleponnya, maka aktif kembali. Saudara nggak bisa bayar. Kalau telepon ya bisa bayar sendiri ya. Tapi yang namanya dosa saudara, hutang maut itu tidak bisa dibayar oleh apapun dan oleh siapapun kecuali hanya oleh Yesus Kristus. Dan setelah saudara menerima pembayarannya, sekarang baru saudara berkata, ya Abba, ya Bapa, ini aku anakmu. Jadi saudara, sekarang benar-benar sudah connect. Banyak orang memanggil dia Bapa, tapi tidak pernah. Kapan lu jadi anak gua katanya. Karena memang gak ada hubungan apa-apa. Ketika engkau menerima Yesus, baru saudara bisa terkonek kembali. Ya, jadi kita harus dilahirkan kembali. Melalui apa? Lewat kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi terpujilah Tuhan oleh rahmat, oleh kasih-Nya, oleh anugerah yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Telah. Dan setiap orang percaya itu telah dilahirkan kembali. Tidak ada lagi lahir selanjutnya. Ya, oleh kebangkitan Kristus kita telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang baru. Harus jelas, namanya juga lahir baru. Berarti kehidupan yang baru. Meninggalkan kehidupan yang lama. Sejarah kita yang lama. Kehidupan kita yang lama telah berakhir dengan salib. Ya, kehidupan saya yang lama itu telah berakhir dengan salib. Tidak peduli apapun catatan hidup saudara. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti salju oleh darah anak domba Allah, sebab Dia yang menghapus dosa dunia. Dan oleh kehendak Bapa, Yesus telah menguduskan kita satu kali itu selama-lamanya lewat persembahan tubuhnya sendiri. Ya, jadi kehidupan kita yang lama itu telah berakhir dengan salib. Lalu saudara lahir baru lewat kebangkitan Kristus, dan kehidupan kita yang baru dimulai dengan kebangkitan. Jadi ada yang berakhir, ada yang dimulai. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Salib menjadi pemisah. Di salib semua digenapi, diakhiri semuanya. Segala dosa pelanggaran
hutang nyawa kita, semua kutuk dan semua tuntutan hukum Taurat telah digenapi dan diselesaikan, berakhirlah di salib. Dan sekarang saudara memulai kehidupan yang baru setelah kebangkitan itu. Mari kita lihat berikutnya. Ya, jadi sejarah lama adalah kehidupan yang lama menuju kepada kebinasaan. Ya, itulah tadinya saudara dan saya. Kita menuju kepada kebinasaan. Kehidupan kita itu apapun yang dihasilkan sebaik apapun adalah cemar, layu. Manusia itu seperti rumput yang pagi mekar, sore sudah layu. Kita dulu di bawah pengajaran-pengajaran agamawi, dikendalikan oleh nabi-nabi palsu, dan masih makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan inilah yang berakhir kepada kematian. Ya, jadi kehidupan yang lama saudara dan saya adalah di dalam Adam. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Itulah kehidupan kita di dalam Adam. Dan itu sudah berakhir dengan salib. Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Jangan menoleh ke belakang. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitab Ibrani, aku mengampuni segala dosamu dan tidak mengingat-ingat lagi. Tapi iblis mencoba menyuntik pikiran saudara untuk mengingat masa lalu saudara, untuk menoleh ke belakang. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun itu. Mata tertuju kepada Kristus. Kehidupan kita yang lama itu sudah berlalu dan sudah berakhir dengan salib. Bersama dengan segala surat hutang kita, bersama dengan segala dakwaan-dakwaan, ketentuan-ketentuan hukum yang menjerat kita, yang mendakwa kita, itu semua sudah ditiadakannya di kayu salib. Akibat Adam, kita sudah berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus, maka semua orang percaya kepadanya menjadi orang benar. Jadi bukan ketaatan saudara, tapi ketaatan Kristus. Dialah satu-satunya yang taat sampai mati di kayu salib. Yang olehnya kepadanya dikaruniakan oleh Bapa nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus Kristus setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan yang datang dari surga menjadi manusia, mati karena kita dan bangkit karena pembenaran kita. Ya, sejarah baru adalah kehidupan yang baru. Nah, sekarang kita fokus dalam kehidupan yang baru lah. Kita, saudara, memulai kehidupan kita dari kebangkitan, ya. Nah, sejarah baru kita adalah kehidupan yang baru setelah kebangkitan Yesus. Ini yang perlu kita camkan. Jadi jangan dicampur aduk lagi, jangan dimix lagi. Yang lama sudah. Jangan lagi kembali kepada Adam, jangan lagi kembali kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Saudara, fokus kepada Kristus Adam yang akhir, dan tinggallah dan makanlah dari pohon kehidupan itu Yesus sendiri. Sejarah baru adalah kehidupan yang baru setelah kebangkitan Yesus. Yaitu apa? Hidup yang kekal. So, pasti ya, hidup yang kekal. Terus apa lagi? Tidak dapat cemar. Jadi saudara tidak tercemar lagi oleh hal-hal dunia ini. Dan itu juga tidak dapat layu. Karena kita sudah bersandar kepada kasih Tuhan. Dan apapun yang saudara lakukan, saudara kerjakan, motivasinya semuanya kasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan lewat pekerjaan, lewat pelayanan, itu semuanya kita lakukan seperti itu Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya, maka saya bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dan yang lain. Sehingga hasil pekerjaan kita bukanlah pekerjaan dari jerami, dari kayu yang cemar dan layu, tetapi akan dibangun di atas emas, ya. Dan tidak layu. Hidup dalam kasih Kristus, ya. Jadi kita sekarang hidup dalam kasih Kristus dan selalu makan dari buah pohon kehidupan yang membawa kita hidup di dalam kerajaannya. Saudaraku yang terkasih, dari semua poin-poin tadi yang telah kita dengarkan, bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Dia bukan saja hanya mati menebus kita,
tapi dia juga bangkit untuk membenarkan kita. Dan pembenaran ini telah tinggal di dalam saudara, maka identitas kita sekarang adalah orang benar. Orang benar pasti menghasilkan buah-buah kebenaran. Orang benar akan selalu hidup di dalam damai sejahtera. Kebenaran itu adalah hasil dari penebusan Yesus Kristus. Jadi, apakah kita ini kalau sudah dibenarkan, katanya sudah hidup kudus, lalu bebas? Tidak, saudara, ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 kalau nggak salah dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allah adalah kudus. Saudara sudah diberi kekudusan. Dan kekudusan itu adalah membuahkan kebenaran. Dan kekudusan itu adalah karena pembenaran. Dan kekudusan itu juga menghasilkan kebenaran. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Orang kudus itu pasti hidup benar. Orang yang benar itu hidup dalam kekudusan. Sekali lagi ya, orang yang hidup kudus berbuah kebenaran. Dan orang sudah dibenarkan itu karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi itulah identitas saudara dan saya di dalam Kristus. Tetap bersuka cita di dalam Yesus. Kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Dan kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus. Adam yang lama di dalam hidup kita sudah berakhir. Dan kita sekarang sudah ada di dalam Kristus Yesus, makan dari buah pohon kehidupan. Tinggallah di dalam kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang sempurna. Bahwa kehidupan kami yang lama, yang telah berdosa dengan segala kesalahan dan pelanggaran kami di dalam Adam, itu telah berakhir dengan salib. Karena Engkau sudah menebus kami sekali untuk selamanya. Dan sekarang kehidupan kami yang baru adalah setelah kebangkitan-Mu, kami telah dilahirkan kembali. Kami memulai kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tinggal di dalam kasih-Mu, makan dari buah pohon kehidupan. Terima kasih untuk pembenaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sekarang menjadi orang kudus, menjadi orang benar. Dan hidup kami akan terus dituntun oleh kasih-Mu sendiri. Supaya Tuhan dipermuliakan dan banyak orang melihat kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami anak-anak-Mu. Apapun keadaan kami dan kondisi kami semua mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan-Mu telah menyembuhkan kami Tuhan. Telah memberkati kami, telah memulihkan kami, telah membawa kami hidup bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.